silakan Mas Tri Agus, kita punya waktu 15 menit ya. Masih mute itu kelihatannya, tolong di unmute dulu. Ya. Iya. Oke, sudah? Ya, jelas. Oke. Jelas. Baik, Ya. tadi moderator sudah saya sapa, Mbak Ermin sudah saya sapa, saya ingin menyapa dulu dua sahabat saya yang lain. Mas Putut sering saya lewat, sering saya mampir di Mojok, beberapa kali nulis di Mojok, lalu FX beberapa kali ketemu, juga pernah ngobrol di Panggung Harjo, kita ketemu di web ini. Baik, saya menulis sebuah web ini, dalam webinar ini, leadership desa dalam mengelola informasi dan menanggulangi infodemik. Tadi infodemik sudah disinggung, bahwa infodemik itu juga bagian dari tantangan kita. Tadi seperti disebut oleh WHO. Saya akan memulai dengan membaca sebuah syair dari Iwan Fals, ya, biar agak budaya sedikit ya. Ini sebuah lagu desa yang dikarang oleh Iwan Fals pada tahun 2004. Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Jadi Iwan Fals sudah 2004 yang lalu katakanlah memprediksi tentang apa yang akan terjadi. Itulah seniman. Baik, tadi sudah disinggung bahwa tadi Ketua WHO ya mengatakan kami tidak hanya memerangi epidemi, kami sedang berjuang melawan infodemik. Ya, sepintas saja, tidak akan saya bacakan. Saya akan langsung ini saja, langsung ke Global Index yang dipublikasikan tahun Januari 20 tahun 2020. Nah, ini kita bisa melihat kita mempunyai penduduk 270 juta, pengguna internet lebih dari separuh, ada 175 juta, bahkan pengguna handphone itu melampaui, tapi tidak ada catatan di sini, pengguna handphone itu melampaui jumlah penduduk. Ya, mungkin ada orang yang memiliki lebih dari satu ya. Lalu pengguna aktif medsos ada 160 juta, YouTube 140. Nah, ini yang sangat mulai digemari, WA, Facebook dan seterusnya. Ini menandakan bahwa negara kita adalah salah satu negara yang mungkin 5 besar dunia pengguna internet dan media sosial. Nah, terkait dengan mewabahnya COVID-19 ini, next, kita melihat sebenarnya mulailah apa yang disebut dengan ruralisasi. Ya, ruralisasi ini apa yang disebut dengan hijrahnya kembali orang-orang desa yang tadinya di kota kembali ke desa. Tadi banyak disebut juga di sesi-sesi sebelumnya, kota tidak mampu menyangga warganya sehingga sebagian warganya kembali ke kota. Kita tidak perlu debat antara pulang kampung dengan pulang mudik di sini, tapi intinya bahwa sebagian warga kota balik ke desa. Nah, bagaimana apakah desa mampu menanggulangi itu? Di satu sisi desa mempunyai masalah sendiri, di sisi lain ditambah masalah baru yaitu pulangnya warganya sendiri sebenarnya. Next. Nah, sebenarnya ada pengalaman beberapa negara yang bisa kita catat, yaitu Belarus, Thailand, dan Vietnam. 3 negara ini mampu
mampu dalam tanda kutip menanggulangi wabah COVID sekaligus dampaknya. Dampaknya antara lain ruralisasi tadi. Nah, ketika ditelusuri ternyata ketiga negara ini ada benang merah yang mempunyai karakter yang sama, yaitu perekonomian di sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura itu sama. Nah, mungkin berbeda dengan Indonesia yang mungkin kurang kuat ya, sehingga kita sebut tiga contoh ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Nah, saya ingin menyatakan menggarisbawahi bahwa sebenarnya Indonesia pernah mengalami, terutama desa, pernah mengalami revolusi, dan ini revolusi kedua dalam tanda kutip ya. Revolusi pertama yaitu tahun 2004. Tahun 2014. Tahun 2014 adalah tahun di mana Undang-Undang Desa digolkan ya. Undang-Undang Desa itu sejarahnya panjang, kurang lebih 7 tahun dibentuk dengan berbagai jatuh bangun lah ya. Kerjasama antara perangkat desa, antara politisi di Senayan dan aktivis desa yang akhirnya menggolkan Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa adalah bentuk perubahan yang revolusioner ya, setidaknya menurut para pembuatnya, dan saya juga meyakini itu. Di kampus ini juga beberapa kali dilakukan pertemuan-pertemuan sebelum dan sesudah Undang-Undang Desa itu lahir. Nah, sekarang Undang-Undang Desa diuji, ya, salah satu ujiannya itu adalah pandemi ini, COVID-19. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, untuk sementara Undang-Undang Desa berhenti sejenak, ya, karena ada aturan-aturan yang mestinya tetap berlangsung karena pandemi ini tidak bisa berlangsung, seperti soal dana desa. Tapi saya tidak akan membahas itu. Saya ingin melanjutkan bahwa, nah, ruralisasi yang kemudian membuat desa tambah bermasalah, ini yang akan menjadi tantangan bagi siapa saja yang menjadi kepala desa. Nah, saya kembali saya ingin melihat, ingin menunjukkan sedikit tentang apa yang terjadi saat ini, setidaknya September 2019 ya. Dari 24 juta, hampir 25 juta penduduk miskin di Indonesia, 60% ada di desa. Ya, saya yakin COVID ini akan menambah jumlah orang miskin di desa, ya, karena berbagai pemberitaan maupun survei mengatakan bahwa sebagian penduduk kota kembali ke desa. Nah, tentu saja ini akan menambah masalah di desa. Ini saya lewati saja. Nah, kita tahu COVID ini membuat pemimpin tidak saja di desa, tetapi di seluruh tingkatan gagap, ya, gagap menghadapi pandemi. Jangankan desa, ya, bahkan di tingkat negara saja gagap. Kita lihat negara-negara besar seperti Amerika juga tergagap-gagap. Amerika dalam hal ini kalah dengan Vietnam, ya. Karena itu Paman Sam mungkin harus belajar dengan Paman Ho dalam kasus COVID ini. Nah, di desa kegagapan juga terjadi di mana-mana. Tetapi tentu saja kalau desa bisa mengelola komunikasinya, bisa mengelola sumber dayanya, saya yakin desa akan survive. Nah, saya akan lebih spesifik berbicara tentang kepemimpinan, karena kepemimpinan ini nanti akan berimbas pada bagaimana pola komunikasi antara pemimpin dengan warganya. Jadi setidaknya kepemimpinan regresif ya,
bukan represif, regresif. Jadi di sini ini masih pola lama ya. Di sini tidak ada orang lain yang boleh berucap selain kepala desa. Keputusan kepala desa adalah harus dipatuhi. Jadi ini masih jadul ya, masih mengenalkan atau masih melaksanakan apa yang disebut Sabdo Pandito Ratu. Jadi kepemimpinan yang menolak transparansi, yang menolak pertanggungjawaban kepada publik. Nah, yang kedua, ini tipe yang lebih moderat, ya lebih bagus, yang disebut sebagai tipe kepemimpinan konservatif involutif, yang memaknai pemerintahan cenderung normatif, prosedural. Jadi mereka para pemimpin hanya menjalankan apa yang ada dalam juklak ya, juknis dan seterusnya. Jadi dia menjalankan prosedur, akuntabilitas ya. Nah, tipe pemimpin seperti ini sering diledek dengan guyonan dia melakukan sesuatu yang seperti ini, mboten ngapusi, mboten korupsi, tapi ya mboten nopo-nopo ya. Dia melakukan hal-hal yang biasa-biasa saja ya. Semua berjalan dengan santai. Bung Nah, Das, kita punya waktu 3 menit lagi ya. ya. Nah, ini tipe kepemimpinan yang bagus saya kira, kepemimpinan inovatif progresif yang memaknai pemerintahan desa sebagai proses menjalankan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat, transparan serta mengedepankan akuntabilitas kinerja. Saya kira ini tipe pemimpin yang paling oke. Nah, tantangan kini adalah selain ruralisasi tadi, ya, kemudian COVID itu sendiri, dan nah ini sering disampaikan oleh banyak orang, sekarang ini desa-desa yang masih terutama desa-desa pertanian, karena desa itu kan ada pertanian, ada perkebunan, ada nelayan, terutama yang pertanian, itu kurang apa namanya, kalau bapaknya menjadi petani, anaknya tidak mau jadi petani. Alasannya macam-macam, salah satunya adalah penghasilan. Nah, ini adalah sebuah tantangan bagi kepala desa sebagai salah satu influencer agar bertani itu tidak semata-mata bercocok tanam. Bertani bisa juga di depan layar komputer, misalnya menjual. Nah, karena itu seorang kepala desa sebagai seorang influencer, ya seperti Toga Thomas, tokoh masyarakat dan tokoh agama, kepala desa bisa membuat pola komunikasi yang double. Di satu sisi masih memanfaatkan pola lama, yaitu kepemimpinan yang guyup, ya, karena warga masyarakat masih menghormati orang tua, menghormati tokoh masyarakat, tokoh agama, ditambah penggunaan teknologi informasi komunikasi yang kekinian. Karena itu kepala desa dan perangkat desa harus mampu memanfaatkan media sosial yang cepat tanggap apabila ada indikasi infodemik di tengah warga. Karena itu saya menyarankan tidak, kalau di Panggung Harjo saya kira sudah dilakukan. Di desa-desa lain penggunaan WA ini sangat penting, baik untuk kepala desa, ketua RT, ketua RW, sehingga kalau ada masalah bisa langsung cepat. Kedua, kepala desa dan perangkat desa lainnya dalam mensiasati keterbatasan anggaran, nah, salah satunya karena ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, bisa mengajak sumber daya manusia yang ada di desa, terutama anak-anak muda yang melek IT, ya, untuk mempromosikan desa masing-masing, ya. Apakah itu hasil buminya, apakah itu wisatanya, apakah itu bumdesnya, karena kolaborasi antara orang tua dalam hal ini kepala desa dengan anak-anak muda yang sudah melek IT, saya kira ini akan menjadi kunci. Jadi inovasi atau mati, adaptasi atau mati, begitu salah satu kunci kemajuan. Terakhir, next.
Nah, terus saja, ini tadi sudah saya singgung. Terus terakhir. Nah, akhirnya saya ingin menggarisbawahi bahwa apabila ingin agar cita-cita penyanyi legendaris Iwan Fals tadi terlaksana, desa menjadi sumber kehidupan Indonesia, maka kepala desa harus memiliki tipe kepemimpinan yang inovatif, progresif, harus mampu mengajak masyarakat berprakarsa, berpartisipasi membangun desa sebagai kekuatan ekonomi, dan untuk itu saya kira contoh-contoh banyak sekali, termasuk di Panggung Harjo. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, terutama bagaimana kepala desa menjadi influencer di desanya. Desa mendapat kehormatan 2 kali, setidaknya 2014 dengan Undang-Undang Desa, dan sekarang desa juga mendapat kehormatan ketika menjadi penopang pandemi ini. Orang kembali ke desa. Karena itu warga desa, sekaligus perangkatnya, sekaligus kepala desanya, harus berbangga menerima anugerah ini. Karena itu komunikasi yang baik antara perangkat desa, kepala desa dengan warga itu salah satu kuncinya. Salah satunya dengan menggabungkan antara kebiasaan lama, yaitu kebiasaan lama desa yang masih guyup, dengan kebiasaan baru, yaitu teknologi. Jadi antara kebiasaan lama budaya desa dengan teknologi yang baru. Itulah kunci berdesa ke depan. Saya kira itu salam berdesa. Terima kasih Bung Tas.